Kisah asal-usul pocong di Nusantara. Yo, what's up yo? Selamat datang kembali di channel YouTube John on the Way. Gua Mas John, salam YouTuber kampung. Oke, edisi kali ini adalah edisi History or Fiksi. Jadi pada edisi kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah kepada kalian semua, dan nantinya silahkan Anda nilai sendiri apakah kisah gue pada kali ini dapat dikategorikan sebagai cerita fiksi, mitologi, ataupun kisah yang nyata. Oke yuk, tanpa dilebar langsung saja check it out. Jadi sebelum gua mulai, gua mau menjelaskan kepada kalian semua terlebih dahulu bahwa kisah asal-usul pocong ini sebenarnya ada beberapa versi. Dan setelah gua melakukan riset alias mencari informasi, yaitu dari Mbah Google dan juga dari cerita orang-orang yang sudah sepuh alias sudah tua, gua tarik kesimpulan bahwa ada satu cerita yang menurut gua pantas untuk diperdebatkan. Jadi kisah asal-usul pocong ini sebenarnya ada sangkut pautnya dengan seorang wanita yang cantik jelita bernama Mbok Jino. Mbok Jino ini lahir pada tahun 1465 Masehi di daerah Demak pada era kepemimpinan Wali Songo yaitu Sunan Kalijogo. Jadi Mbok Jino ini sebenarnya adalah seorang wanita bahulawean. Apa sih wanita bahulawean itu? Jadi wanita bahulawean adalah wanita yang ditinggal suami sahnya berulang-ulang kali tanpa sempat mempunyai keturunan. Dengan kata lain, suami wanita ini meninggal dunia. Menurut kepercayaan orang Jawa, wanita bahulawean ini ternyata diganggu oleh iblis jahat yang menginginkan tumbal manusia dengan cara menguasai tubuh seorang wanita sebagai perantara untuk mencapai tujuan iblis tersebut. Dan rupanya iblis ini bernama Dasem. Nah, singkat cerita, Mbok Jino yang cantik jelita ini menginjak usia 20 tahun. Suatu hari Mbok Jino ini bertemu dengan seorang pemuda tampan rupawan dan beliau bernama Raden Abiyasa. Mereka bertemu, menjalin kasih, dan akhirnya mereka menikah. Akan tetapi pernikahan mereka ini bukannya mendatangkan kebahagiaan, tetapi malah mendatangkan malapetaka. Pada malam hari setelah mereka menikah tanpa sebab akibat yang jelas, mempelai pria yaitu Raden Abiyasa meninggal dunia. Dan tentunya Mbok Jino pun sangat sedih. Dan kejadian Mbok Jino ini pun terjadi terus-menerus berulang-ulang kali. Hingga pada akhirnya sampailah pada pernikahan ke-7 Mbok Jino, yaitu pada usia 40 tahun dengan seorang pria bernama Wiro. Akan tetapi pernikahan Mbok Jino yang ke-7 ini pun juga mendatangkan malapetaka. Suami Mbok Jino ini yang bernama Wiro meninggal tanpa sebab akibat yang jelas. Dan usut punya usut, tujuan iblis Dasem ini akan tercapai jika Mbok Jino sudah menikah 7 kali dan suami sahnya meninggal 7 kali. Nah, pertanyaannya, apa sih tujuan iblis Dasem ini? Jadi tujuan iblis ini, ia ingin menakuti manusia dengan cara merasuki tubuh seorang wanita yang sudah meninggal. Dengan syarat wanita ini harus menikah 7 kali dan suaminya harus meninggal 7 kali. Singkat cerita, Mbok Jino yang sudah frustasi ini pun tidak ingin menikah untuk ke-8 kalinya. Waktu demi waktu pun berjalan hingga akhirnya Mbok Jino meninggal dunia pada usia 70 tahun. Dan rencana iblis Dasem ini untuk menguasai tubuh Mbok Jino yang sudah meninggal pun dimulai. Jadi pada malam hari setelah meninggalnya Mbok Jino, jenazah Mbok Jino pun dimandikan, dibalut dengan kain kafan, serta disolati dan siap untuk dikuburkan.
Nah, ketika mayat Mbok Jinoh ini mau diangkat ke dalam keranda, ternyata ada hal yang tak terduga terjadi, yaitu ada iblis Dasim yang menyamar menjadi kucing hitam lalu melompati jenazah Mbok Jinoh ini. Dan rupanya itu adalah syarat terakhir jika iblis Dasim ingin menguasai tubuh Mbok Jinoh yang sudah meninggal. Dan setelah itu, hal yang sangat di luar nalar pun terjadi, yaitu mayat Mbok Jinoh berdiri tegak dengan mata melotot serta tubuh yang melayang. Hal ini pun membuat gempar masyarakat setempat dan mereka pun berlarian ke segala penjuru arah karena mereka takut kepada iblis Dasim yang menguasai tubuh Mbok Jinoh yang sudah meninggal. Kejadian tersebut pun terdengar oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo pun bergegas menuju tempat iblis Dasim yang merasuki mayat Mbok Jinoh tersebut. Segala cara sudah dilakukan Sunan Kalijogo, akan tetapi iblis Dasim masih bisa kabur dari penangkapan Sunan Kalijogo. Sampai akhirnya Sunan Kalijogo pun mendapat bisikan untuk mengumpulkan 7 tanah kuburan dari suami-suami Mbok Jinoh yang sudah meninggal. Tanah tersebut pun dijadikan satu dan dibentuk gumpalan bola-bola sebesar kepalan tangan orang dewasa untuk dilemparkan ke iblis Dasim. Dan ternyata langkah ini pun berhasil melumpuhkan iblis Dasim tersebut. Setelah iblis Dasim terkapar, Sunan Kalijogo pun membacakan ayat-ayat Al-Quran ke telinga mayat Mbok Jinoh. Dan alhamdulillah, iblis Dasim yang menguasai mayat Mbok Jinoh pun berhasil dibasmi oleh Sunan Kalijogo. Dan karena kejadian ini, Sunan Kalijogo pun mendapatkan ide untuk membuat syair tembang Jawa, yaitu tembang pocong. Tembung pocong ini menceritakan kisah perjalanan manusia hingga akhir hayatnya. Dan tembung pocong ini pun dikategorikan sebagai tembung Macapat. Ya, itulah kisah asal-usul pocong yang saya dapatkan dari cerita orang-orang yang sudah sepuh alias sudah tua. Cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Saya Mas John, salam YouTuber Kampung. Masa muda, masa berkarya.